Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Damai. Malam ini akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk belajar SKB khususnya pada literasi bahasa Inggris untuk formasi dosen Kemendikbud. Apakah benar Bapak Ibu sekalian melamar sebagai calon pegawai negeri sipil untuk formasi dosen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Baik, ini Bapak Ibu, apakah sudah bisa dimulai atau masih away from computers ini semuanya? Baik, terima kasih Mas Farhan. Saya panggil Bapak Ibu atau rekan-rekan, teman-teman. Seperti itu, saya di sini eh, sebagai dosen bahasa Inggris. Saya sudah mengajar selama kurang lebih 2 tahun, 2 tahun lebih maksud saya. Terus saya juga pernah melakukan SKB di tahun lalu. Seperti itu. Bisa. Mungkin saya langsung share screen saja. Sebentar. Jangan adiknya jangan dikasih anu ya. Baik, ini saya langsung mulai saja ya. Saya akan present terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu, teman-teman kalian. Di sini yang pertama akan saya perkenalkan yaitu dari pengalaman saya. Hmm, SKB itu tidak ada passing grade-nya. Sudah 2 kali ini kalau saya tidak salah itu tidak ada passing grade-nya. Yang tahun ini juga tidak ada passing grade-nya. Namun bobot dari keseluruhan SKB itu meningkat. Kalau tahun lalu itu hanya 60%, sekarang 80%. Jadi alangkah baik atau lebih baik jika Bapak Ibu bisa memaksimalkan nilai SKB Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Dari jumlah soal literasi bahasa Inggris sendiri terdapat 20 soal dengan durasi 20 menit. Skor maksimalnya 20, berarti nilai benarnya adalah 1 dan nilai salahnya adalah 0. Apakah suara saya terdengar jelas? Sedang azan. Eh, Kemudian seperti biasa, Bapak Ibu jika skor salah 0, maka jika Bapak Ibu tidak bisa atau eh,
mengalami kesulitan dalam menjawab soal, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa langsung tetap menjawab saja walaupun itu seperti gambling gitu. Asal menjawab tidak apa-apa karena tidak mengurangi skor. Seperti itu. Kemudian di sini ada eh, teks-teks apa saja sih yang biasanya itu teks-teks yang biasanya muncul dalam em, subtes literasi bahasa Inggris. Yang pertama ada juga berita, pengumuman, teks penjelasan ilmiah, kajian pustaka, dan pembahasan hasil penelitian. Yang terbanyak sih pasti penelitian ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Namun ada juga bentuk-bentuk teks lain seperti itu. Cuman memang lebih banyak itu eh, penelitian. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti sudah sering membaca jurnal, jadi sudah paham untuk bagaimana bentuk teks jurnal itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian dan dengan tipe-tipe soal seperti ini, Bapak Ibu ada seputar topik atau tema, seputar gagasan pokok atau main idea, terus ada juga seputar judul, tujuan, isi, kesimpulan, dan lawan kata maupun persamaan. Jadi, tapi kebanyakan itu ada di detail atau di isi dan juga apa seperti kesimpulan seperti itu yang Bapak Ibu diharapkan untuk dapat membaca dan menarik kesimpulan dari sebuah bacaan seperti itu. Biasanya memang ada soal-soal seperti kosakata, seperti lawan kata dan persamaan atau sinonim antonim, tapi seingat saya itu tidak banyak, hanya satu dua soal saja. Seperti itu. Nah, kamu ya, bagaimana? Bagaimana Kak Indah? Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau mau ditanyakan tidak apa-apa ya teman-teman langsung saja untuk bisa menanyakan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan maksud saya. Baik, kita masuk ke ini bentuk-bentuk soalnya. Jadi kita nanti langsung belajar bagaimana contoh soalnya dan saya harap kakak semua mengerjakan bersama-sama. Ya, yang pertama adalah soal mengenai topik atau tema. Bentuk soalnya biasanya ada keywordnya seperti ini. Main topic or theme, seperti itu. Ada mainly talking about, gitu. The passage is about, itu maksudnya ini soal apa, gitu. Topiknya apa, temanya apa. Nah, kalau topik itu biasanya em, jawabannya itu tidak dalam kalimat lengkap. Jadi, frasa atau kata seperti itu. Mungkin temanya misalnya apa ya satu tema gitu. Jadi bukan kalau main idea itu main idea maksudnya itu biasanya komplit gitu satu kalimat karena itu bisa berupa kalimat pokok seperti itu. Jadi di sini tipsnya adalah membaca kalimat pertama dan terakhir pada paragraf karena biasanya topik itu secara keseluruhan seperti itu Kak. Ini ngomongin apa secara keseluruhan, jadi kita biasanya shortcutnya itu seperti itu. Jadi membaca kalimat pertama dan membaca kalimat terakhir. Kemudian temukan kata kunci pada bacaan dan cari pilihan kalau ada kata kunci yang sama di dalam pilihan itu bisa jadi jawabannya. Tapi seringkali em, pembuat soal itu menggunakan sinonimnya di dalam eh, opsi jawaban gitu. Jadi tidak terlalu eh, obvious atau tidak terlalu jelas gitu. Kalau itu jawabannya padahal hanya menggunakan sinonimnya seperti itu. Oh, Ya, bagaimana? teks. Ada pertanyaan?
Nah, ini kalau tidak ada, ini contohnya ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Contohnya ini, what is the central theme of the news article? Nah, di sini kita sebenarnya kalau dari ini kita bisa juga sebelum membaca teksnya, kita baca opsi jawabannya dulu. Jadi ketika kita membaca teksnya, kita sudah tahu mana yang suitable seperti itu atau mana yang cocok. Seperti itu. Yang pertama adalah What the is impact central theme the new article Astro in S Africa? apa ya? Ibu, maaf ini Ibu ya. Ibu Kakak Ari yang Enggak. mana jawabannya tidak apa-apa. Kita santai saja berdiskusi. Tadi yang mana jawabannya? Teman-teman lain mungkin mau mencoba menjawab. Mana ini tadi chat? Lewat chat juga tidak apa-apa teman-teman, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak memungkinkan untuk membuka mic. Jadi ini kalau saya mengerjakan seperti ini, saya eh, akan membaca opsi jawabannya dulu. Seperti A, the impact of drought in East Africa. B, the devastation caused by earthquake in Somalia. C, the consequences of heavy rains and flooding in Somalia and Kenya. And D, the success of disaster management effort in East Africa. Jadi temanya itu kita akan membaca di kalimat awal, dua kalimat awal maksimal itu biasanya kita sudah bisa mendapatkan. The number of people killed by flood from heavy rains in Somalia has risen to 96, state news agency SONA said on Saturday. Somalia's flood death toll climbed to 96, SONA said in a post on X. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kalimat pertama kita belum tahu floods floods from heavy rains ini maksudnya sebelumnya itu bagaimana gitu. Tapi di sini di kalimat kedua ini sudah climb, ada kata climb berarti uh, sebelumnya sudah ada dan naik seperti itu. Jadi terus di kalimat terakhir juga kita coba cari di kalimat terakhir. In neighboring Kenya, floods have so far killed 76 people, according to Kenyan Red Cross, and also unleashed widespread displacement, destruction of roads and bridges, and left many residents without shelter, drinking, and food supplies, according to the charity Medicine Sans Frontiers. Nah, di sini berarti tidak hanya di Somalia, tapi juga ada di Kenya. Begitu. Jadi kita di sini tadi yang Somalia dan Kenya adalah opsi C. Jadi jawabannya yang C. The consequences of heavy rains and flooding in Somalia and Kenya. Seperti itu, teman-teman. Gimana, masih ada yang bingung? Enggak ya? Ini easy ya, termasuk easy. Saya seharusnya semuanya ada ini menjawab pertanyaan ya Kak, menjawab pertanyaannya apakah Kemendikbud atau Kemenak atau kementerian-kementerian lain juga ada
opsi bahasa Inggrisnya, setahu saya Kemenak ada karena teman saya mendaftar di Kemenak. Tapi untuk soalnya apakah persis sama Kemendikbud itu seharusnya kalau dosen kompetensinya sama ya Kak, soal soal apa namanya, eh, jurnal penelitian seperti itu atau news seperti itu. Jadi artikel-artikel seperti itu, bukan bukan mungkin kalau dari posisi lain itu atau di formasi lain itu mungkin seperti tes TOEFL itu loh Kak, kalau Kakak semua pernah tes TOEFL ya, saya asumsikan untuk dosen itu kan ada yang seperti hmm, apa namanya, grammar atau structure seperti itu. Itu kalau saya lihat di apa namanya, isi-isi atau kursus-kursus yang untuk apa namanya itu biasanya ada, tapi ada yang seperti itu. Kalau di dosen itu fokusnya di reading, tidak ada listening, tidak ada structure seperti itu. Ya, kita lanjutkan di next. Jadi yang kedua adalah main idea. Main idea itu biasanya soalnya seperti ini contohnya. Ada what is the main idea of the paragraph, passage, or text, itu sama aja ya Kak. The main idea of this paragraph is what is the author main idea in the paragraph. Itu semuanya ada kata kuncinya main idea. Berarti ini nanti mencarinya adalah mencari kalimat utama berisi topik. Perhatikan kata-kata yang mengembangkan topik, juga jawaban biasanya dalam kalimat lengkap seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Waduh, kok enggak? Sebentar ya, teman-teman. Kenapa ini? Baik, main adia nanti tinggal dulu. Nanti ada di belakang juga soal main adia. Ada di latihan. Oke, kemudian ada juga pertanyaan soal judul. Jadi, what is the best? Nanti akan teks tanpa judul. Kakak, teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus menebak judulnya yang paling cocok itu apa. Seperti itu. Seperti kayak pertanyaan contohnya seperti ini. What is the best title for the text? What will be the most suitable title for the passage? Tipsnya mencari kata yang paling sering muncul, scanning bacaan, dan temukan paragraf utamanya. Mungkin seperti ini contohnya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, monggo bisa dijawab. Mungkin yang mana? Langsung scanning aja. Sudah? A. Jawab A. Aduh, maaf. Aduh, maaf. Chat. Jawabnya A. The process of nitrogen fixation. Baik. Coba Bapak Ibu semuanya membaca satu kalimat per paragrafnya. Jadi maaf ini agak kurang rapi paragrafnya, tapi ini ada dua kalimat yang mengawali itu. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is bla 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 bla. Bagaimana prosesnya akan dijelaskan di kalimat selanjutnya. Terus kalimat selanjutnya itu the opposite process of denitrification return nitrogen to the air. Jadi sebenarnya di sini ada
proses fiksasi dan juga proses sebaliknya. Jadi ada dua proses. Sehingga jawaban yang paling suitable atau judul yang paling cocok untuk bacaan ini adalah two nitrogen processes. Begitu. Ada yang jawab B? Ya, betul. Kak. Jadi B. Karena di sini prosesnya nggak di bacaan tidak hanya menjelaskan soal proses fiksasi nitrogen, tapi juga ada proses lain. Di situ berarti ada dua proses yang dialami nitrogen seperti itu. Jadi yang satu itu absorbed by plant, yang satu return to the atmosphere. Ada yang bingung? Yang jawab A sudah jelas ya, sudah terjelaskan. Nah, ya kalau ada yang mau langsung tanya, kenapa kok A, kenapa nggak B, gitu. Kenapa kok B nggak A, gitu boleh langsung aja ditanyakan. Lewat chat juga boleh. Terus next, purpose. Purpose. Jadi ada pertanyaan soal purpose atau tujuan. What is the purpose of the text? What is the aim of the text? Jadi purpose, aim itu sama ya Kak, kata kuncinya dua itu. Dua itu bisa purpose, bisa aim, text, passage, paragraph atau apapun itu refer to the untuk bacaannya yang dimaksud adalah bacaannya seperti itu. Yang untuk purpose yang harus dipahami adalah bentuk bacaannya terlebih dahulu. Ini apa? Bacaan apa? Pengumuman kah? Atau email kah? Atau berita, news? Atau artikel ilmiah? Atau hasil penelitian? Seperti itu. Itu dipahami dulu bentuk bacaannya. Dan biasanya terdapat pada paragraf awal. Berhubungan dengan ide pokok. Jadi biasanya mau ngapain sih ini paragraf ini, mau ngasih tahu apa atau mau memberi tahu soal apa itu biasanya ada di awal. Kita Bentar ya. Contohnya seperti ini. Aduh. Nah, seperti ini. What is the purpose of the text? Silahkan dijawab. Teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Ini apakah apa bentuk teks ini? Maksudnya ini adalah jenis teks apa gitu, Bapak Ibu? Describing atau pengumpulan informasi. Baik. Ini biasanya seperti ini itu news ya Bapak. Ini berita. Seperti itu. Jadi to inform reader gitu. Ya, jadinya saya jawab sendiri jawabannya. The purpose of the text ini kalau dari narasinya, the Surabayan police have arrested a man identified as MN for allegedly buying an infant via Instagram. Seperti itu. Jadi the purpose of the text
here is to inform the readers about an arrested man for buying an infant. Seperti itu. Nah, yang setelahnya itu adalah detailnya. Seperti baik, saya kira ada pertanyaan. Apakah sudah jelas? Berita Kak Iya betul Kak Putu. Ya, betul A. Betul untuk inform. Betul sekali. Berita. Sudah jelas ya? Lanjut ke pertanyaan atau yang selanjutnya. Detail information. Jadi ini isi ya. Biasanya yang ditanyakan itu bisa isi atau ya general isi. Ya isi sih, benar isinya. Jadi biasanya itu according to this passage, which one is the correct statement. Bisa juga all the statement below are correct except. Bisa juga what does the author say about ini, atau bisa juga menggunakan kata kuncinya. What is apa, misalnya nanti ada bacaannya itu ada kata kuncinya, kata kunci soal atau topik dari bacaan itu nanti ditanyakan di situ. Seperti itu. Jadi tipsnya yang ini cenderung kita harus membaca banyak teks atau hampir keseluruhan. Kalau bisa dibaca semuanya dengan cepat seperti itu. Karena ini biasanya membutuhkan pemahaman yang seperti gimana ya, jawabannya itu ada di teks tapi kita harus menyimpulkan. Jadi implisit gitu jawabannya. Tidak langsung terlihat seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Jadi, nah, seperti ini contohnya. Contohnya, mungkin Bapak Ibu silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan bukan D. Bukan D. Iya, bukan D, Kak. Tadi jawabannya A, to inform. Benar ya tadi, Kak Deborah. Sebentar. Maksudnya maksudnya ini bukan D atau kakak menjawab D. Sebentar ya. Saya balikan dulu. To explain how police arrest the man. Kalau explain itu bukan gimana ya? Sebentar. Kalau explain itu biasanya kalau news itu biasanya to inform, bukan explain. Kalau explain itu mungkin lebih ke kayak ini ya Kak, ada fraud seperti itu. Terus yang apa namanya, yang di accuse itu menerangkan sesuatu. Nah itu nanti explain. Kalau news itu biasanya tidak explaining, tapi info. Gitu. Bisa diterima Kak Deborah? Dan how police arrested itu di sini sebenarnya tidak ada penjelasan tentang bagaimana si the man is arrested ya Kak. Jadi hanya seorang itu ditangkap karena apa? Karena ini di mana. Jadi lebih ke informasi 5W1H seperti di news itu, formulasi news itu
Seperti itu. Jadi bukan explaining bagaimana pertama-tama police seperti apa. Nah, itu nanti jadi explain how police arrested the man. Prosesnya itu nanti dijelasin secara detail seperti itu. Jadi berbeda ya, Kak. Kalau sudah clear, kita move. Detail information tadi. Coba dicoba yang ini. Based on the information in the passage, what are the two main factors that interact with human capital to contribute to the technology growth in developing countries? Jadi ada dua faktor, two main factor. Di sini ada two main factor that interact with human capital. Jadi kita mencari kata kunci di bacaan itu factor. Ya, ada yang sudah dapat A, the process. D, D. Ya, tapi maaf sekali kakak-kakak semuanya belum ada yang benar karena jawabannya itu C, secondary and tertiary education level. Di mana sih bisa mendapatkan ini? Di sini Kak, we also find that the stock of human capital at the secondary and tertiary level of education in particular plays a key role in determining the development of information and communication technology. Jadi the development uh, the development of teknologi itu apa sih Kak? Berarti kan growth kan, teknologi growth itu. Jadi pertumbuhan teknologi itu dipengaruhi atau ini kedua ini at the secondary and tertiary education in particular itu play key role. Berarti kuncinya tuh ada di situ seperti itu. Jadi antara di dalam stock of human capital ini yang secondary and tertiary level of education ini play key roles dalam menentukan pertumbuhan atau pengembangan dari teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Bisa diterima Kak? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya.
Yang jawab A kira-kira kenapa ya? Karena foreign techno yang A, misalnya yang A ya. Kalau menurut saya, foreign technology itu eh, di sini tidak dijelaskan dia interact with human capital gitu. Terus foreign technology juga tidak mempengaruhi teknologi growth in developing country. Karena di sini foreign technology itu lebih ke untuk patokan gap. Jadi kalau misalnya atau gap misal Jepang sudah 6G, kita 5G aja masih belum merata. Nah, itu kan gapnya untuk perbandingannya di sini yang maksud di sini kenapa disebutkan akhirnya ada muncul foreign technology itu. Atau bagaimana? Bisa, Kak? Oh, oke. Jadi gitu ya. Gitu. Bismillah. The next. Next. Duh, duh, duh. Sebentar, sebentar. 12 nih. Nah, terus ada juga pertanyaan soal conclusion. So, it can be concluded, it can be inferred that what is the conclusion of the text, tapi kadang juga ada pertanyaan itu tidak ada kata-kata conclude atau invert, tapi jadi apa seperti pertanyaan detail, tapi kita harus merangkum atau apa ya, menarik kesimpulan sendiri seperti itu jawabannya. Tipsnya adalah membaca bagian akhir teks, kesimpulan biasanya di bagian akhir. Nah, kita coba yang ini. What is the primary aim of technology adoption of research at the individual level based on the information provided? C ya Mbak. Predict the exact number of technology innovation adopted. Oke, ditampung dulu. Yang lainnya? Ada nggak? Tadi jawabannya C. Yang tadi. Yang C ya Kak, yang ada di detailnya itu yang ada play key roles. Nanti ini di rekamannya dikasih kok.
Yang lain mungkin jawabannya, aduh, belum ada. Ini harus cepat ya Kak, karena 20 soal 20 menit, jadi usahakan 1 menit 1 soal. Kalau conclusion tadi tipsnya adalah baca di kalimat terakhir. Coba kita dibaca di kalimat terakhir ini. As for the technology adoption, research at the individual level, numerous theories and models have been used to predict and explain human behavior towards technology acceptance, adoption, and usage. Berarti di sini ada kata-kata technology acceptance, adoption, and usage. To assess the historical development of technology acceptance model ini tidak ya, karena tidak seperti kalimat terakhir tadi, tidak ada assessment historical development. Yang B, to explore various factor influencing technology acceptance, maybe, karena di sini ada predict and explain human behavior towards technology acceptance. Ini maybe to predict the exact number of technology innovation adopted, not mentioned in this text. Tidak ada dimension tentang predict number of technology innovation. Ya, terpecah menjadi 3 the impact of organization level technology. Tidak ya, karena yang ditanyakan adalah individual. Jadi jawab apa? To explore various factor influencing technology, or to predict and explain human behavior towards technology acceptance. Kita coba cari technology acceptance, itu ada di sini. Technology acceptance as the first step of technology adoption is an attitude toward technology. Jadi technology acceptance influenced by various factor. Jadi benar ya, to explore various factor influencing technology acceptance. Begitu. Jadi kita menarik kesimpulan sendiri berdasarkan ada detail di sini, dan kalimatnya mungkin tidak sama persis sama kalimat terakhirnya, tapi berdasarkan informasi dari yang sebelumnya, itu yang B jadinya jawabannya ya. Jadi selamat yang sudah memilih jawaban B. Yang belum menjawab B mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, B banyak. Alhamdulillah. Oke, dulu. Conclusion sudah. Yang terakhir adalah sinonim antonim. Ini paling gampang ya, rekan-rekan semuanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Questionnya biasanya the synonym of the word, ada wordnya disebutkan adalah is, seperti itu. What is the closest atau opposite? Closest berarti sinonim, opposite berarti antonim, seperti itu. The word apa, di mana biasanya ada in paragraf berapa, the bold word atau italic word atau the word apa can be replaced with the word, ini berarti sinonim. Kalau bisa diganti berarti sinonim. The underlined word has the similar meaning, similar berarti sama, berarti juga sinonim.
The word apa has the same meaning as, the same berarti juga sinonim seperti itu. Kalau has the opposite meaning as itu berarti antonim seperti itu. Jadi lawan katanya, tapi biasanya itu malah yang ditanyakan adalah sinonim atau yang dekat gitu maknanya. Jadi perbanyak. Kalau ini harus perbanyak kosakata ya semuanya teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian. Bisa juga kalau memang mepet waktunya jadi nebak aja dari konteks. Jadi menebak dari konteks kalimat. Baca full kalimat di mana ada kata itu yang kata yang ditunjuk itu dibaca secara full. Kemudian eh, ada yang maknanya itu mungkin tidak akan sama persis dari pilihan itu, pilih yang paling dekat seperti itu. Mungkin seperti ini. Secondly, pests can gradually become resistant to pesticide. Paragraph 3, the word resistant in the sentence above means. Nah, berarti ini kita cari sinonimnya. Jadi karena kata resisten, tapi kita cari kata lain yang sama dengan resisten. Menurut Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di sini apa yang maknanya sama dengan kata resisten? Tidak efektif ya. Yang dia jawabannya Mbak. Unaffected, betul. Deh, resisten itu sudah unaffected. Jadi misal pun dikasih itu ibarat sudah tidak mempan gitu. Jadi similar meaningnya, seimbang seperti itu. Jadi betul. Di sini memang apa sinonim ini memang menurut saya Bapak Ibu sekalian pasti bisa menebak, kalaupun kosakatanya sedikit bisa menebak dari konteks kalimat seperti itu. Jadi untuk mind map-nya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Kenali bentuk bacaan dulu, pahami soalnya dulu daripada menghabiskan waktu untuk membaca paragraf itu akan memakan waktu karena tidak semua pertanyaan itu kadang tidak perlu membaca paragraf secara utuh. Jadi kita pilih-pilih mana. Jika harus membaca secara utuh seperti konklusi atau kesimpulan maksud saya, kesimpulan, detail informasi itu ketika kita harus membaca komplit baru kita baca komplit. Tapi ketika soalnya tidak meminta kita untuk membaca komplit, tidak usah membaca komplit terlebih dahulu untuk menghemat waktu seperti itu. Seperti misalnya seperti sinonim, tema, topik utama, seperti itu kita tidak usah membaca komplit, hanya kalimat-kalimat inti di atas. Kalau topik, tema itu ada di atas, kalimat satu, kalimat dua biasanya kita sudah bisa mengambil jawaban. Sinonim, antonim juga kita satu kalimat di mana kata yang dimaksud aja kita baca dan kita tebak dari kalimat tersebut. Terus kalau ditanya soal tadi pertanyaannya lebih jelimet tadi baru kita harus bolak-balik karena kita baca semuanya karena kita bisa aja mendapatkan informasi itu ada di tengah dan juga di bawah seperti yang tadi contoh seperti itu. Temukan keyword di soal tadi yang ditanya apa, coba di apa diingat-ingat lalu ketika membaca kita sudah tahu. Jadi ketika misal yang ditanya tadi what is the direct impact seperti itu yang untuk teknologi tadi. Nah, kita jadinya ketika membaca itu sudah ada gambaran ketika tidak harus sampai selesai kita sudah mendapat jawaban, kita tidak usah melanjutkan membaca lagi karena sudah mendapat jawaban, kita langsung pilih gitu. Juga bisa dengan scanning dan skimming. Kalau harus membaca semuanya, kita baca secara cepat gitu. Bahwa perlu diingat bahwa satu soal itu paling lama mengerjakan adalah 1 menit. Temukan keyword dalam bacaan tadi seperti keyword di soal juga harus ditemukan di bacaan.
Dan kemudian pilih jawaban yang sesuai. Jadi seperti itu kalau trik dari saya supaya menghemat waktu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung latihan soal saja. Ya, ini ada sinonim lagi. Soal sinonim. Ayo, teman-teman, baca di mana kalimat itu ada aja. Yang A ya adult. Allegedly buying an infant. Infant word similar meaning to infant itu child. Infant itu anak kecil. Jadi kalau adult besar, adult it's grown up, manusia dewasa. Teenage adalah remaja, child anak kecil, grown itu berarti sudah berumur, sudah grown up ya, sama dengan adult. Itu jadi jawabannya adalah child. Infant itu lebih ke baby sebenarnya. Tapi karena baby tidak ada, yang paling mendekati dari keempat ini adalah child. Seperti itu. Izin Mbak, kalau Ya. boleh mungkin sekalian ditranslatein biar kita lebih paham. Kalau kita lihat ini kan Instagram tuh kan lebih cenderung ke adult ya. Kalau saya makanya tadi saya pilih adult gitu. Instagram? Bukan. Instagram kan dia bilang. Ya Instagram dia bilang kalau Ini di sini infant, Kak. Yang di ini. For allegedly buying an infant. The infant word has similar meaning with. Jadi, for allegedly buying an infant, itu artinya diduga membeli bayi. Seperti itu. Diduga membeli seorang bayi gitu. Jadi, the infant itu paling mendekati adalah child, seperti itu. oke Apakah Mbak. yang lain ada yang bingung juga? Gimana Kak Enggak. Putu? Sudah? Soalnya tadi kan saya sedikit baca di naskahnya itu di paragraf yang pertama itu the Surabaya Police have arrested a man Betul, only MN for betul, illegal and infant betul. via Instagram. Makanya sekilas Instagram kan pasti kayaknya adult gitu, makanya saya pilih tadi adult. Oke, oke. Jadi ini di sini yang ditanyakan infant-nya ya Kak, infant. Jadi di sini benar memang ini yang di-arrest itu an adult, memang seorang laki-laki. Tapi kenapa dia di-arrest kan buying an infant ini, membeli bayi gitu melalui Instagram gitu. Jadi si MN ini diduga membeli bayi melalui Instagram, kemudian di arrest, maksudnya ditahan sama polisi seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama, semoga membantu. Jadi nanti kakak kalau pas tes mohon dicermati ini yang ditanyakan di sini apa gitu ya, kayak for allegedly buying an infant. The infant word has the similar meaning with, jadi infantnya ini yang ditanyakan gitu. Takutnya nanti terkecoh waktu tes. Teman-teman lain? C. Oh ya, aman ya, bismillah. Jadi kalau sinonim tidak, Kak. Hanya sinonim itu dalam satu kalimat aja kita sudah bisa menebak. Menurut saya itu tidak perlu membaca seisi paragraf untuk mengetahui sinonim. Kalau saya biasanya seperti itu, meskipun kan tidak hanya di tes bahasa Inggris, maksudnya nggak hanya di tes SKB ya, kalau sinonim itu pasti di TOEFL juga ada, di IELTS juga ada. Kebetulan saya memang setiap 2 tahun sekali kan harus renewal, harus punya sertifikat IELTS atau TOEFL seperti itu.
itu saya tidak pernah em, ketika yang ditanyakan, saya biasanya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus membaca seluruh teks dulu seperti sinonim itu. Sinonim itu salah satu yang saya kerjakan terlebih dahulu karena tidak harus membaca seluruh isi paragraf. Seperti itu. Jadi satu kalimat utuh aja. Misal seperti ini satu kalimat di awal utuh ditebak dari situ. Kalau misalnya memang kata-katanya itu terlalu asing. Kalau misalnya invent sudah jelas tidak perlu membaca satu kalimat utuh bahkan Kak. Jadi langsung langsung oh, invent child seperti itu. Tapi kalau katanya terlalu asing dan Kakak tidak tahu padanannya, itu bisa membaca satu kalimat aja. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Next. Loh, sebentar. Nah, ini ada which the following is not directly affected by pesticide used. Jadi baca dulu soalnya Kak. Terus baru ini yang is not directly berarti bisa aja katanya indirectly, bisa um, tidak Yang D ya, langsung intinya environment ya, gitu. Mbak. Ekologi, Environment ya. environment, D, dari mana Kak? Coba dari kata bagaimana Kakak bisa Dari um, kata-kata yang so understanding of ecology of an area help a lot pest control pesticide should be chosen and applied carefully. They don't affect the ecology balance environment. okay. Therefore, integrated pest management. Yang lain kita simpan dulu jawabannya. A human being clear kalau lagi-lagi a human being tuh sebentar human being ini dari mana ya Kak kalau boleh tahu? Saya kok tidak menemukan human being ada di bacaan. Kenapa jawabnya E? Boleh saya tahu nggak?
Kalau uh, kalau saya akan menjawab C karena nah ya betul kata kuncinya itu not directly affected, yang not directly affected. Menurut saya kalau kalau environment tadi seperti Kak Putu tadi itu directly affected karena apa? Karena di uh, itu yang di firstly the chemical of pesticide may build up as residues in the environment. Jadi directly karena itu kan disemprotkan ke sana gitu. Jadi ada residunya di environment. It's directly affected. And in the soil which is absorb the chemical. Gitu. Jadi chemicalnya tuh langsung ke tanah gitu loh Kak dan itu membuat lingkungan pertaniannya itu resisten tadi nanti gitu. Jadi secondly pests can gradually become resistant to the pesticide. Berarti kan environment dari farmnya itu, dari tanahnya, dari hamanya sendiri itu terdampak gitu dengan penggunaan pestisida tadi. Nah, yang tidak langsung adalah some pesticide affect non-target plants and animals such as fish and bees. Jadi mereka itu bukan target dari penggunaan pestisida, tapi ikut terdampak seperti itu. Jadi tadi kan pestisida pasti kena tanah dan kena hama karena memang kita akan membasmi hama seperti itu. Tapi hamanya sendiri jadi resisten dan tanahnya akan absorbing chemical. Seperti itu ada residu, ada chemical residue in the environment seperti itu. Karena tadi penggunaan pesticide. Tapi yang tidak langsung adalah juga mempengaruhi ikan dan juga ini bees seperti itu. Jadi jawabannya C. Apakah menjelaskan? Ya, karena di bacaan tidak ada human being. Jadi meskipun ya kita pasti akan terdampak secara tidak langsung, tapi tentu saja kita harus refer to the passage gitu. Jadi bukan jangan yang di luar passage. Tetap kita harus refer pada ini bacaannya. Seperti apa ya? Seperti pertanyaan silogisme itu loh Kak, itu seperti itu. Boleh disimpulkan tapi tetap harus based on passage. Begitu. Apakah clear? Sudah clear? Kalau clear kita lanjut next question. One of the disadvantage of using chemical pesticide is disadvantage, berarti yang bukan advantage, yang merugikan. Advantage menguntungkan, disadvantage merugikan. Jadi kalau yang increasing crops productivity itu langsung, creating balance ecosystem itu langsung jangan dipilih karena itu bertentangan dengan disadvantage. Itu jadi kita bisa seperti itu Kak, tidak usah membaca dulu tapi ketika sudah ada keyword disadvantage, nah pilihan-pilihan yang menyatakan advantage kita bisa langsung eliminasi seperti increasing crops productivity, creating balance ecosystem itu langsung dieliminasi. Causing pests to become inactive itu juga. Reduce berarti mengurangi ya, mengurangi pollutant in the environment
Tapi di bacaan tadi dia justru malah build up residues ya, dan soilnya absorbs chemicals, di mana itu bertentangan dengan opsi A. Jadi opsinya adalah A, killing fish and bees. Seperti itu. Jelas? Oke. Yang ini mudah sekali ya, Kak. Terus next. Nah, ini ada juga, kemarin juga ada, saya ingat itu ada bentuknya announcement seperti ini soalnya. Coba dikerjakan dulu, Kak, semuanya. Where should the participant go for registration? B, B, B. Ya, gampang ya, Kak. Aduh, maaf, pencet lagi. Kayaknya nggak ada masalah ya, Kak. Jadi B, di mana? Di uh, line kedua atau baris kedua. For those who are interested to join the audition, please come to our office at Monday 4 August at 2 p.m. to register. Jadi di office, di the committee's office. Betul sekali. Karena yang ditanya adalah registration. Next question. Sekarang pertanyaannya, the information are included in the announcement except, nah ini kita harus baca semuanya. Karena kita bisa baca opsinya dulu. Silahkan dicoba, Pak, semuanya. Opsi A, the place Mega Mega Drama will be staged. Yang B, the audition time of Mega Mega Drama. Yang D ya? Yang D, the requirement of cast. Requirement-nya ada itu, included, except. Jangan sampai, ini ya Kak, included, yang termasuk, kecuali. Jadi semua A, B, C, D itu semuanya termasuk kecuali yang mana? A. Betul, karena stage-nya itu belum ada ya Kak. Di sini baru announcement buat registrasi audisi. Jadi requirement cast-nya ada itu di baris 3. Requirement as follow. Your latest photograph itu 1, 2 itu adalah requirement-nya. Foto dan registration form. Terus the price is free. No charge for registration form. Itu yang di terakhir sendiri, itu free. Itu ada. Terus the audition time of Mega Mega Drama ada. Audition will be held on 10th August at 9 a.m. Ada. Yang nggak ada adalah the place Mega Mega Drama will be staged. Jadi kan ini baru audisi. Dramanya itu belum ada informasinya. Nanti akan tampil di mana itu belum ada informasinya. Jadi kecuali A.
Seperti itu. Nah, ini kakak harus perhatikan ya kakak sekalian semuanya itu except itu banyak sekali yang terkecoh di situ. Jadi kecuali yang berarti pertanyaannya bisa diganti seperti which are not included gitu. Which information are not included in the announcement gitu. Yang tidak ada di announcement gitu. Jelas? Ya, oke, berarti ada masalah. Next. Mungkin ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir, tapi satu passage 2 pertanyaan, karena biasanya memang seperti itu ya Kak. Satu passage itu bisa untuk 4 pertanyaan. Jadi nanti mungkin hanya ada sekitar 5 passage untuk kakak kerjakan waktu di SKB nanti. Jadi satu passage itu memang agak panjang, tapi untuk beberapa pertanyaan. Jadi kakak pilih pertanyaan yang tidak perlu membaca dulu, seperti tadi sinonim, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeliminasi jawaban seperti tadi. Ini pakai teks yang Somalia tadi ya Kak, yang Somalia NK-nya. Why have heavy rains and flooding occurred in Somalia and Kenya? Langsung mencari kata-kata kunci seperti cost, result, seperti itu, karena reason, why, itu di bacaan. Ini pertanyaan pertama dulu ya. B, D, B, baik yang lain. Owing the lack of disaster management. Ini maksudnya owning ya Kak, owning, kurang N. Yang lainnya? Yang B ya Mbak? Yang B, yes. Yang B ya semuanya teman-teman, bukan yang D. Aduh, maaf, pencet lagi. Yang B, astagfirullah. Yang B, di mana yang B? Kok bisa tahu yang B, bukan yang D atau yang A tadi? Itu Jawabannya ada di sini. Ya, betul. Ada di sini ya teman-teman jawabannya. Ini sangat jelas sekali. Caused by the El Nino and Indian Ocean Dipole Weather Phenomena. Gitu. Jadi kalau heavy rain and flooding itu biasanya bukan bisa juga sih disaster management, tapi di sini bukan karena itu, tapi karena ada badai El Nino. Seperti itu. Clear? Jelas ya? Next, yang pertanyaan terakhir. What impact has the flooding had on Kenya, as mentioned in the news? Jadi kita cari kata Kenya dulu, kalau seperti ini.
Tapi dari pilihannya itu ada yang bisa dieliminasi dulu. Flooding head on Kenya itu impact dari banjir di Kenya. Itu nggak mungkin improve infrastructure tuh. Jadi B itu mungkin kita bisa eliminasi dulu. Sufficient shelter, drinking, and food supplies itu juga kita bisa eliminasi karena ada the word sufficient di situ berarti cukup. Sedangkan tadi di awal sudah kita bahas, sudah kita baca di Kenya itu without. Berarti without itu berarti tidak cukup. Without berarti tanpa. Berarti kan tidak cukup. Jadi opsi D juga kita eliminasi. Nah, tinggal animal casualties damage atau widespread displacement and destruction. Yang C, betul sekali. Teman-teman yang D tadi belum ya, karena sufficient, ada the word sufficient. Meskipun ada kata shelter, drinking, and food supplies, di sini juga ada. Saya mengerti teman-teman, tapi di sini ada kata sufficient, di mana itu mengindikasikan cukup. Sufficient berarti cukup, sedangkan di sini without atau tanpa shelter, tanpa drinking, and food supply. Jadi itu bertolak belakang, sehingga kita eliminasi opsi D. Sedangkan minimal casualties and damage itu juga bertentangan dengan impact ya, karena minimal. Sedangkan di sini ada sepertinya widespread displacement and destruction of roads, bridge itu damage-nya banyak gitu, karena widespread. Berarti merata gitu. Di daerah yang di banyak daerah di Kenya, seperti itu widespread. Jadi tidak minimal. Kalau minimal itu sedikit. Kalau improve kan seperti yang kita tahu itu meningkatkan. Sedangkan ini malah merusak. Sufficient cukup, sedangkan ini without. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Widespread displacement and destruction. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Makan semuanya. Ada pertanyaan? Kita mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit. Biasanya kalau saya, ini biasanya ya, kalau saya mengerjakan soal seperti ini, kendala utamanya adalah bagaimana shortcut tanpa harus ngerti bahasa Inggris tapi bisa menjawab. Nah, itu kurang bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya di sini. Karena kita minimal harus mengetahui kata-kata tadi. Kata-kata seperti saya contohkan di sini, impact has the flood had on Kenya. Jadi impact-nya tuh apa untuk Kenya seperti itu. Itu minimal banget ada impact. Oh, berarti impact dari banjir. Terus di sini ada minimal. Oh, tidak, kita bisa seperti itu, tapi kita tetap harus, kita bisa guessing from the context atau bisa mengira-ngira dari konteks kalimat, tapi tetap kita harus tahu arti kata, minimal ada punya vocabulary gitu teman-teman, yang biasanya keluar dalam pertanyaan itu kita seharusnya punya gitu bekalnya.
seperti seperti itu tadi. Impact, float seperti ini. Jadi kita bisa mengeliminasi yang obvious atau yang jelas. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini menjadi bagian terakhir dari belajar kita pada malam hari ini. Oh, Thank you. mohon izin, boleh saya bertanya? Boleh, boleh, silahkan. Silahkan Kalau bertanya. untuk bahasa Inggris itu passing grade-nya berapa ya, Mbak? Ada passing Tidak grade-nya ada nggak? passing grade. Tidak ada passing grade. Jadi memang eh, tes sudah 2 tahun ini, Kak, tesnya itu tidak ada passing grade untuk SKB CAT. Jadi the whole CAT atau semuanya CAT keseluruhan dimensi apapun, dimensi psikologi atau apa yang untuk tridharma, juga literasi bahasa Inggris itu tidak ada em, ini, tidak ada passing grade-nya. Yang ada passing grade-nya untuk tahun ini justru di micro teaching. Jadi mungkin SKB ini kalau bahasa Inggris katakanlah kakak tidak ada yang benar, 20 soal salah semua. Itu tidak akan menggugurkan kakak. Tapi bobotnya itu 80%. Dan bukan bahasa Inggris saja, maksud saya semua SKB CAT itu kan nanti di total, nanti bobotnya itu 80% dari total nilai SKB kakak. Jadi akan sayang sekali kalau kakak sampai salah semua seperti itu. Karena itu nanti mungkin bisa mengejar untuk rankingan nilai. Seperti itu. Meskipun tidak menggugurkan, sebaiknya menurut saya tetap dimaksimalkan. Kalau untuk SKB yang bahasa Inggrisnya untuk structure sama writer tidak ada, Mbak? Tidak ada. Tidak ada Tidak ya? ada. Semuanya reading, Kak. Saya sangat ingat sekali 4 bacaan dan 4 atau 5 bacaan dan itu semuanya itu reading. Tidak ada structure. Kalaupun ada structure itu, ya itu tadi sinonim antonim aja, Kak. Itu yang seperti itu. Kayak misalkan kayak past tense, past continuous nggak ada muncul ya, Mbak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, Kak. Berarti murni reading semua berarti apa ya? Reading. Reading semua. Jadi Oke, kalau kakak khawatir misalnya, kakak bisa baca jurnal aja. Baca jurnal internasional. Gitu yang banyak nggak harus ngerti, tapi mungkin lebih ke familiar dengan bentuk bacaannya. Seperti itu. mungkin kayaknya kalau kendala baca sebenarnya bisa sih, Mbak. Cuman menyesuaikan waktu dalam satu soal itu 1 menit itu yang agak kurang. Nah, Karena kan itu. cepat sekali 1 menit. Ya, betul. Ya, itu Kak, makanya sebenarnya dalam dalam tes itu tidak semuanya harus dibaca, tidak semua soal harus membaca bacaan itu, Kak. Jadi nanti dipilih yang seperti tadi, kalau soalnya sinonim antonim atau topik, Kakak baca ininya aja secukupnya gitu. Sebenarnya antonim sinonim 1 kalimat aja yang berada yang ada kata yang dituju. Itu untuk menebak. Terus topik, tema itu di atas biasanya di paragraf pertama. Kita sudah bisa menjawab. Terus kalau conclusion itu di paragraf terakhir. Paling satu soal itu yang kita harus baca semuanya. Tapi kalaupun kita sudah membaca topik dan conclusion, biasanya kita sudah bisa mengira-ngira gitu kalau saya jawabnya, Kak. Jadi memang soal itu didesain untuk tidak semuanya dibaca gitu kalau menurut saya. Dari pengalaman saya seperti itu. Saya jarang sekali membaca teks itu semuanya. Begitu. Oke, Mbak. Terima kasih informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Semoga berhasil. Siap. Mohon maaf bertanya, itu Ya, tadi passing grade yang untuk micro teaching gimana maksudnya?
Baik Kak, Kak Felix. Kalau dari pengalaman saya sebelumnya, di tahun lalu itu passing grade itu 12,5 dari micro teaching. Jadi maksimalnya itu di angka 24. Nah, passing grade-nya itu 12,5. Untuk nilainya itu seperti apa? Sebenarnya kita tidak bisa tahu karena itu nanti rubriknya ada di pihak kampus. Jadi ketika apa saja yang dinilai itu biasanya hanya mengira-ngira aja, Kak. Yang biasanya dinilai itu apa aja gitu. Tapi seperti apa keterbukaannya itu memang sejujurnya kita kurang tahu. Checklistnya, maksud checklist penilaiannya seperti apa. Kalau misalnya fluency itu nilainya berapa atau materi nilainya berapa, nah itu kita tidak tahu. Tapi passing grade-nya 12,5 di tahun lalu. Kalau tahun sekarang coba dicek, tapi yang sekarang hanya di micro teaching. Kalau tahun lalu ada di wawancara juga, di wawancara dan micro teaching bobotnya 20%, 20%, 20%, dan passing grade-nya itu 12,5. Mohon izin juga bertanya tadi menyinggung wawancara. Untuk wawancara itu soalnya itu misalkan wawancara itu pertanyaannya itu memang sudah didesain dari pusat apa memang fleksibel ya dari pengujinya ya Mbak? Untuk Sangat wawancara. fleksibel, Kakak. Jadi itu sangat subjektif dan sangat fleksibel. Jadi gimana ya, kita tidak bisa mengira-ira pertanyaan apa yang akan muncul seperti itu. Karena kadang akademis, kadang juga tidak. Mereka sangat tergantung dari apa yang jawaban kita. Oke Mbak, oke terima kasih informasinya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Jadi setidaknya ini kan tahun 2022 tidak ada bukaan CPNS ya Kak, PPPK, adanya P3K. Dan yang 2021 itu seingat ada, oh ya yang 2021 itu ada passing grade-nya untuk CPNS yang dosen ini. Seingat saya itu passing grade-nya 4. Jadi kalaupun ada passing grade, di kompetensi bahasa Inggris itu passing grade-nya minimal. Jadi hanya 4 soal benar dari 20 soal sudah lulus passing grade. Seingat saya di 2021 seperti 2021, iya benar 2021. Tapi kalau sekarang Sekarang berarti tidak ada. tidak ada ya? Itu Tidak dapatnya ada. di mana ya Mbak informasinya yang tidak ada? Jangan sampai nanti kami teledor bilang tapi ternyata ada. Itu seharusnya ada di pengumuman, Kak. Di pengumuman eh, BKM. Saya Hmm, saya itu malah lihat dari akun dosen siapa ya? Saya lupa. Pokoknya ada akun dosen dia nge-share perbedaan SKB 2024 dan 2023. Kalau 2023 karena saya ikut, jadi saya sangat aware apa namanya peraturannya seperti itu. Kalau ini saya nyimak dari teman-teman begitu. oke terima kasih informasinya Mbak. Jadi untuk passing grade bahasa Inggris mungkin karena teksnya uh, lebih rumit, menurut saya lebih rumit daripada TOEFL ya. Jadi mungkin menjadi kekhawatiran teman-teman sekalian, Bapak Ibu di sini itu mungkin tidak perlu khawatir, tapi hanya perlu memaksimalkan, mengusahakan semaksimal mungkin supaya nilainya maksimal karena lumayan 80% itu bisa mengejar mendongkrak ranking seperti itu. Siap, siap. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini waktunya sudah habis. Apakah betul, Kak Desi? Sudah? Jika sudah, tidak ada pertanyaan. Oh, ini ada message. Bentar. Kak, bedanya pertanyaan main topik dan main idea itu gimana ya? Nah, itu Kak, sebenarnya itu kalau secara teori,
topik itu hanya apa ya? Frasa seperti topiknya mengenai perubahan iklim, misalnya seperti itu. Climate change itu sebuah topik satu, atau topiknya mengenai apa namanya? Topiknya mengenai apa ya? Work life balance misalnya seperti itu topik secara teori topik itu frasa seperti itu, tapi biasanya memang dalam pertanyaan pembuat soal itu kadang susah dibedakan antara topik dan main idea karena atau tema seperti itu. Ngerti nggak sih Kak? Jadi teorinya begitu, tapi praktiknya mereka kadang mencampurkan keduanya seperti itu. Antara kalau main idea ya berarti ide pokok paragraf harus terstate secara komplit di dalam sebuah paragraf seperti itu. Kalau topik secara keseluruhan, paragraf ini ngomongin apa sih istilahnya gitu. Oh, ngomongin soal ini gitu, soal misalnya apa berita paling soal peraturan baru, misal peraturan baru pemerintahan Prabowo. Nah, itu topiknya soal itu. Gitu. Tapi kalau main idea-nya itu sangat detail gitu, Kak. Sangat detail. Maksud saya kalimat komplit yang dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, itu main idea. Apakah menjawab Kak Fitria Dwi? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, yang lain ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin akan saya tutup sesi belajar literasi bahasa Inggris kita malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua berhasil dalam ujian SKB CAT secara keseluruhan. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.